12 ya. Udah jalan, udah punya customer. Jadi ketika punya tempat tuh customer datangnya ke sini gitu. Udah gitu kan jadi udah enak tuh, jadi ada tempatnya. Jadi udah di rumah lama-lama ya dapat untung, ke barang lagi, muter barang lagi, nambah barang lagi. Jadi semakin banyak gitu nambah barangnya. Ya alhamdulillah aja kayak gitu. Tahapannya sih dari awalnya dari nol banget. Karena emang awalnya basicnya saya itu masih tuh senang jualan dua-duanya. Dari zaman kuliah gitu tuh jualan tuh ya. Jadi kuliah tuh masih nge-reseller. Jadi terus ngambil barang-barang gitu, terus belanja barang di pabrik. Baru 2 lusin, 3 lusin sampai KKN juga saya bawa barang. Iya, si A-nya yang belanja barangnya saya nyebarin. Misalkan ke teman-teman Bruk lagi ngumpul bawa barang, tawarin baju tak apa, dompet kayak gitu dapatnya di pabrik. Terus misalkan saya tuh ngontrak di tempat KKN ya. Nah, ke si ibu kontrakannya tuh, "Bu, ini sebarin buat ibunya dapat 5.000 satu." Si ibunya nyebarin ke orang-orang di sekitar situ, nanti setor ke saya. Jadi si Atlet tiap ujung ke tempat KKN bawa barang berapa lusin habis, jadi tiap ngejauh ke saya tuh bawa barang keliling lagi. Jadi gitu, karena kita nggak tahu orang-orang di situ ya, wah murah gitu kan, kita belanja di pabrik. Udah gitu jadi kita cari reseller orang sekitar situ aja yang keliling terus setor ke kita kayak gitu dulu. Sampai PPL juga saya bawa barang. KKN PPL bawa barang PPL tuh, mau ikutan nggak kamu ngajar di mana, ini ngajar di mana. Anak-anak kayak olahraga apa, cowok-cowok juga pada ikutan bawa dompet nih barangnya setor kayak gitu dulu tuh. Ya lama-lama kan modalnya tambah banyak, jadi perlahan-lahan lah dari awal dari nol banget. Ya pernah jadi marketing juga si A juga, saya akan marketing ke toko-toko tuh. Saya marketing di perusahaan dulu di KB, pernah juga. Jadi maksudnya setidaknya jadi ada pengetahuan lah, jadi punya pengalaman gitu. Jadi kalau emang dalam berjualan itu memang harus punya relasi dan skill komunikasinya, communication skill itu penting. Jadi kita tuh harus bisa bicara ke orang tuh gimana, cara melayani customer harus seperti apa gitu pelayanannya. Terus berbicaranya kan kita harus ekspresinya gimana, atau jadi kayak yang cemberut atau judes kan kurang ini ya. Jadi supaya kita jadi pendengar yang baik, terus melayani dengan baik, terus datang customer ya layani dengan baik gitu. Itulah kalau tahapan-tahapannya dari awalnya nggak langsung kayak gini gitu, perlahan-lahan. Jadi ketika barang udah nggak muat di rumah, sampai ke kamar-kamar, ruang tamu udah nggak punya, sampai penuh sama barang, udah jadinya mau mikir untuk bangun toko gitu, maksain. Sianya tuh mulai bangun toko. Jadi pas datang ke sini tuh udah punya customer, jadi kita bukan dari nol lagi. Ada toko kan kita juga harus misalkan ada beban listrik, bayar karyawan dan sebagainya. Tapi kalau tokonya baru nol, belum berjalan kan, belum punya customer, kita kan ya nggak tahu, masih ini gitu ya, masih tebak-tebakan. Tapi kalau enak udah dapat customer dulu baru buka. Jadi tips saya sih sebenarnya kalau untuk buka usaha tuh jangan langsung brok bak gede-gede, tapi pelan-pelan dulu. Jadi kita tuh seminimal mungkin ya, kayak apa, budget beban tuh kan, kayak bayar ini tuh apalagi harus kontrak kan. Jadi jangan dulu ngadulin beban kayak gitu. Jadi seminimal mungkin gitu, bebannya tuh dikurangi, jadi supaya kita dapat lebihannya lebih banyak gitu. Kalau saya sih emang senangnya jualan ya basicnya, jadi si Anya juga sama, jadi passionnya kita emang di jualan. Jadi dimanapun berada otaknya untuk jualan, jadi kita lagi PPL sambil jualan. Bedanya sih gimana? Awalnya tuh gimana? Si Ayo modal awal ya gitu, kita awalnya kita ngejualin dulu barang orang, jadi reseller. Reseller dulu. Reseller, jadi kayak misalkan kerjasama nih apa kita beli dulu berapa, kita sedikit dulu punyanya uang kita. Jadi ya misikan uang jajan lah gitu ya, karena sebenarnya kita jualan dari zaman kuliah sih sebenarnya, sih ada di zaman kuliah, cuman merintis step by step gitu. Nah kalau untuk berani nyetok itu pas ketika lulus kuliah, mulai nyebarin ke toko-toko, terus sama stok barang pelan-pelan gitu, belajar stok barang. Kalau itu ada barang sendiri nggak tuh, brand sendiri gitu? Ada. Apa tuh? Yang tas kebanyakan. Yang kalau di sini kebanyakan barang olahraga. Jadi apa yang kayak produk olahraga tapi murah, tas, sepatu, topi kayak gitu. Yang ada di branded dah tapi harganya lebih miring. Baju olahraga